Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih sahabat Rumah Sakit Umi yang lagi pada nonton di akun YouTube-nya RS Umi, sama yang lagi nonton di Instagram Live-nya RS Umi. Apa kabar nih teman-teman semua yang lagi pada nonton? Semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan bergizi, pakai masker kalau keluar rumah, sama cuci tangan setelah megang apapun ya. Perkenalkan, nama saya Bella Rismawanti. Saya sebagai ahli gizi di Rumah Sakit Umi. Kali ini saya akan sharing ilmu seputar masalah gizi bersama dengan dokter spesialis gizi klinik di RS Umi, yaitu Dokter Vicky Nufrisia, spesialis gizi klinik. Oke, apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, semoga ya. sehat selalu ya dok ya. Bagaimana kabarnya Mbak Bella? Sama alhamdulillah dok, baik Alhamdulillah, banget. semoga kita semua sehat ya. Ya, seneng banget ya dok ya dikasih kesempatan nih buat betul. sharing ilmu bersama teman-teman dan sahabat Rumah Sakit Umi ya, yang di rumah, yang lagi nonton di YouTube sama di Instagram. Kali ini kita akan sharing seputar tentang 1000 hari pertama kehidupan. Iya betul. Ya. Jangan lupa nih buat teman-teman yang nontonnya di Instagram Live, jangan lupa buat lihat di akun YouTube-nya itu channel PPT, channel PowerPoint-nya. Ya, channel PowerPoint materinya kita share di akun YouTube RS Umi @rsumi_official. Oke. Kita mulai aja ya dok ya. Kan kita tahu nih di Indonesia ini masalah gizi masih agak tinggi ya dok ya. Itu masalah stunting sama masalah gizi buruk. Betul. Ya kan dok ya. Nah itu sebenarnya ada faktor apa sih salah satunya yang mempengaruhi tingkat stunting sama gizi buruk di Indonesia ini masih tinggi, dan kayaknya kualitas anak-anak di Indonesia juga nggak kayak di luar negeri ya yang prestasinya langsung bagus-bagus gitu. Itu sebenarnya apa sih dok yang mempengaruhi? Apakah 1000 hari pertama kehidupan juga mempengaruhi? Oke, jadi memang kalau untuk masalah stunting dan gizi buruk itu pastinya banyak sekali faktornya. Tapi yang mungkin kita akan lebih perhatian itu pada asupan gizinya. Nah, tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Bella tentang 1000 hari pertama kehidupan itu benar-benar sangat penting. Sangat penting banget ya dok. Bisa dilihat di sini di slide-nya. Oke, kita sambil lihat ya slide yang kedua. Oke. Ditampilkan ya di akun YouTube-nya. Oke. Nah, jadi tadi 1000 hari pertama kehidupan itu sebenarnya apa sih gitu betul. ya? Apa sih maksudnya selalu digadang-gadangkan? Nah, sebenarnya 1000 hari itu adalah perhitungan dari anak atau seorang manusia itu berusia dari 0 bulan atau di dalam kandungan sampai usianya 2 tahun gitu. Nah, disitulah terjadi suatu periode yang namanya periode emas atau golden period. Nah, jadi apa yang dialami pada anak tersebut, kemudian apa yang dimakan, ya dikonsumsi, kemudian dari hari pertama kehidupan itu sampai 1000 hari itu ada dampaknya pada kesehatannya dan juga nantinya masa depannya di saat usia dewasa gitu. Nah, jadi di situ di periode emas ini sebenarnya yang terjadi adalah pertumbuhan otak yang sangat pesat. Jadi otak itu kaitannya dengan pertumbuhannya, perkembangannya, kemudian kecerdasannya nantinya, sistem imunitasnya gitu. Jadi nantinya kalau anak gizinya terpenuhi saat 1000 hari ini, maka proses pembentukan otaknya, kecerdasannya nanti saat di usia sekolah, jadi anak lebih mudah untuk mengikuti pelajaran. Kemudian nantinya di saat dewasa juga terhindari berbagai penyakit kronis dan kualitas secara umum. Jadi nanti di dewasanya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik seperti itu. Jadi di situ pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu mempengaruhi banget masa depan ketika mereka dewasa ya dok. Betul sekali. Iya. 1000 hari pertama kehidupan itu sejak kapan sih dok? Dari usia 0 kan ya tadi dokter bilang sampai 2 tahun. Apa sih yang harus dipersiapkan nih? Dari misal 0 bulan itu kita harusnya ngapain gitu biar kualitas atau status gizi anak kita tuh kelaknya suatu hari nanti baik. Berarti secara umum ya. Jadi di 0 bulan itu berarti kan bayi masih di dalam kandungan. Berarti segala sesuatu yang dikonsumsi oleh ibu yang sedang hamil itu sangat mempengaruhi sekali. Jadi sebagian besar, jadi kan bayi yang masih dalam kandungan itu seluruhnya itu
bergantung pada ibu ya Iya, untuk betul. asupannya. Mm. Jadi 60% dari asupan energinya itu dipakai untuk perkembangan otak. Jadi disitulah makanya harus tercukupi karena supaya otaknya berkembang di situ, tumbuh betul. dan berkembang. Nah, memang awalnya masih sederhana nih bentuknya, fungsinya. Nanti pada saat usia sudah 1 tahun, sudah lahir ya, 1 tahun sampai 2 tahun, di situ sudah mulai fungsinya sudah mulai kompleks otaknya. Jadi bisa dilihat di slide ketiga. Slide ketiga itu, jadi ini ada perkembangannya ya, dari yang 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 2 tahun, dan 2 tahun lebih. Jadi di masa 1 sampai 2 tahun ini perkembangan otaknya sudah semakin kompleks. Jadi sudah bentuknya, fungsinya segala macam itu sudah, dan tumbuhnya pesat gitu. Makanya di situ butuh sangat asupan yang baik gitu. Terutama banyak zat gizi yang pengaruhnya ke perkembangan otak. Misalnya banyak seperti lemak baik, omega 3, misalnya DHA, kemudian dan pada saat waktu 0 bulan itu perlu sekali misalnya asam folat seperti itu. Nah, nanti di usia 2 tahun lebih anak sudah mulai makin aktif. Nah, disitulah perkembangan otak udah makin kompleks, udah makin fungsi-fungsinya udah makin banyak dan spesifik gitu. Itulah makanya penyebabnya harus penting sekali asupannya pada 1000 hari pertama. Nah, dan bisa dilihat di sini bahwa tadi mungkin mulai dari mana, sebenarnya bukan hanya saat ibu hamil, tapi pada saat merencanakan kehamilan. Jadi pada saat suami istri sudah mulai menikah itu sudah direncanakan. Jadi harus terencana kehamilannya. Jadi harus asupan gizi saat sebelum kehamilan sampai kehamilan itu harus baik. Kemudian ini bisa dilihat di slide keempat. Asupan gizi ibu hamil penting, jadi ASI, kemudian nanti anaknya diberikan MPASI, kemudian pada saat bawah 3 tahun ya, jadi 2 tahun itu udah mulai bisa makan sendiri, makan makanan keluarga. Nantinya pada saat dia sudah masuk masa sekolah, lebih mudah untuk menerima pelajaran gitu. Nggak gampang sakit juga ya dok ya, sekolah, imunitasnya juga terjaga. Lebih terjaga ya. Tuh. Berarti kita harus banget memperhatikan asupan gizi pada saat sebelum kehamilan pun ya, pada saat merencanakan kehamilan juga para calon bunda ini udah harus mulai aware ya sama asupan gizi. Betul sekali ya. Oke. Kalau gitu ada beberapa pertanyaan sih dok yang disampaikan nih, yang teman-teman udah ketik di akun Instagramnya Umi ya. Saya bacakan ya dok ya. Saya akan bacakan 2 orang pertanyaan terbaik. Ini dari sebentar. Dari Coach Saralizia. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Oke. Saya termasuk orang tua yang setuju tapi juga tidak setuju. Gimana ya, setuju tapi tidak setuju dengan pendapat bahwa asupan gizi 1000 hari pertama pada anak menentukan tumbuh kembangnya, karena ada beberapa anak yang asupan gizinya sudah diberikan yang terbaik sesuai anjuran pakar gizi dan literatur dalam masa tersebut, tapi jika dilihat dari grafik tumbang sang anak ada yang tidak seimbang, contoh tinggi badan, respon sensori, ataupun gerak motorik dasarnya lebih lambat daripada yang seharusnya. Mohon penjelasannya dok, di mana letak mistudu para orang tua dalam teori ini? Oke, baik. Lumayan ya, kompleks nih pertanyaannya. Iya. Kita bahas satu-satu singkat ya. Jadi untuk tadi setuju tidak setuju, kalau saya sih tadi sudah menyampaikan ya, 1000 hari kehidupan penting karena berbagai penelitian pun menunjukkan seperti itu. Oke, baik, menunjukkan seperti itu. Jadi kita bisa lihat mungkin di slide ke-7 ya. Slide ke-7 itu ada tadi asupan gizi terutama nih saat kehamilan ya. Jadi pada trimester pertama. Jadi di gambar yang kotak pertama itu, trimester pertama itu, nah di sini sudah mulai nih terbentuk otak. Jadi mulai dari otak yang besar, kemudian batang otak nantinya. Jadi di situ ada gambar yang di bawahnya. Nah, kalau ada sesuatu yang terjadi di situ, misalnya ada kekurangan zat gizi tertentu ataupun kurang gizi secara umum ya, kurang makannya gitu ya, akan terjadi perkembangannya yang tidak seharusnya, atau dikatakan ada defek gitu ya istilahnya. Nah, nanti seiring dengan berjalannya waktu usianya, bisa dilihat di bawah yang kanan bawah,
itu pada saat anak sudah lahir. Nah, di situ itu adalah jaringan otaknya ya. Perkembangannya lama-lama kalau kita bisa lihat ke usia 2 tahun, perkembangan jadi jaringan otak itu jadi lebih padat, lebih kompleks gitu bentuknya. Jadi memang fungsinya sudah semakin berkembang. Dan sudah terbentuk gitu. Nah, maka dari itu memang penting nih gitu. Nah, tadi permasalahannya kayaknya sepertinya udah dikasih asupan gizi yang terbaik, tapi kok ada sih anak yang misalnya tumbuhnya tidak sesuai. Nah, itu bisa berbagai hal juga gitu. Tidak hanya karena makanannya. Misalnya memang bisa saja anaknya memang sudah ada misalnya kelainan bawaan atau kelainan genetik atau kelainan metabolismenya, atau pada saat tadi yang 1000 hari itu kan bukan hanya makanan ya, tapi apa yang terjadi dan apa yang dialami ibu pada saat itu juga mempengaruhi. Nah, kemudian untuk yang jadi memang harus, kalau saran saya tetap dibawa ke dokter anak, konsultasikan dulu apakah memang penyebabnya. Nah, kemudian untuk yang masalah sensorinya misalnya ya, kemampuan sensorinya, sebenarnya selain ada istilahnya yang asa asi asuh ya, jadi selain memang kita memperhatikan asupan makanannya, kita juga ada yang harus kita lakukan kepada anak kita, atau istilahnya dirangsang. Jadi ada kita memberikan stimulus supaya anak bisa berkembang sesuai dengan usianya gitu. Itu berbagai macam. Jadi anak dilatih kan secara tidak langsung dilatih. Nah, itu sesuai dengan tahapan perkembangannya. Itu juga harus dilatih begitu. Jadi memang tetap meskipun 1000 hari pertama kehidupan ini bukan berpengaruh ya, mempengaruhi tumbuh. Misal kita udah makan makanan bergizi seimbang, tapi anaknya masih tumbuhnya nggak sesuai dengan yang seharusnya. Bukan hanya dari faktor itu aja ya dok ya, jadi banyak faktor juga yang mempengaruhi itu. Jadi harus dikonsultasikan juga ya dengan dokter spesialis anak, mungkin ya apakah ada genetik yang memang mempengaruhi pertumbuhan, memang ada kelainan bawaannya misalnya seperti itu. Gimana nih Bu Coach Saralizia? Semoga ya pertanyaannya terjawab dan cukup membuat yakin bahwa sebenarnya 1000 hari pertama kehidupan itu cukup penting ya. Ini ada pertanyaan kedua dari Ibu Nuraini Sanusi. Selamat siang dok, saya mau bertanya, kebetulan saya juga punya anak balita. Apa sih dampaknya kalau anak kurang asupan gizi? Dan bagaimana cara mengenalinya anak yang kurang gizi itu secara dini? Gimana nih dok supaya beliau tahu nih dampak dari kurang gizi itu apa, sama gimana sih cara tahu kalau anak kita tuh kurang gizi? Berarti kalau tadi dampak sudah tadi disampaikan ya, dok, ya. Kalau dampak berarti bisa gangguan pertumbuhan dan perkembangannya. Karena tadi ada fungsi otaknya gitu ya, ada gangguan misalnya imunitas juga gitu. Jadi berbagai macam nih. Tentunya tadi yang mempengaruhi, kalau memang itu terjadi, apalagi kalau itu terjadi di periode 2 tahun itu, yang 1000 hari itu akan lebih sulit untuk mengejarnya kalau terjadi kekurangan di situ, kekurangan asupan. Nah, kemudian terus keduanya apa tandanya ya? Gimana sih cara ngenalin kalau misalnya anak kita itu kurang gizi? Mudahnya sih sebenarnya kita lihat dari istilahnya penampakan fisik juga bisa kelihatan. Tapi itu memang yang pada anak-anak yang memang sudah gizi kurang atau gizi buruk ya yang kelihatan sebenarnya udah kelihatan banget. Misalnya bisa saja kelihatan dari tulang-tulang di dadanya itu yang kelihatan menonjol misalnya, atau matanya misalnya cekung, terus lengannya tampak kecil misalnya seperti itu, atau bisa juga perutnya misalnya cekung atau malah bahkan buncit gitu misalnya. Itu pada kasus yang gizi kurang atau gizi buruk lebih gampang kelihatan ya. Tapi kalau secara dini nih kita mau lihat, kita adalah pantau secara rutin berat badan, tinggi badan, bahkan lingkar kepalanya gitu. Jadi makanya perlu pemantauan tumbuh kembang itu setiap bulan. Misalnya di usia di bawah 1 tahun tuh kalau bisa setiap bulan dilakukan, 6 bulan lah ya, 6 bulan setiap bulan. Nanti setelah lewat 1 tahun sudah mulai misalnya 2-3 bulan, nanti kalau sudah lewat 3 tahun tetap dipantau sebenarnya, jadi 6 bulan sekali gitu. Makanya yang penting dilihat di kurva pertumbuhannya itu di tempat yang seharusnya gitu. Kalau kita lihat KMS ya garis hijau lah ya di situ. Nah, pokoknya di atas garis merah. Di atas garis merah gitu. Jadi pantau itu, dan mungkin
pantau juga lingkar kepalanya juga gitu. Jadi mudahnya sih seperti itu. Nah begitu anak sepertinya kok tidak ada kenaikan ya, misalnya berat badan atau bahkan jadi melandai, jadi ke bawah Jadi ya, ke bawah kurvanya ya, Dok, ya? kurvanya. Nah itu harus hati-hati, segera bawa saja ke dokter gitu untuk konsultasi lebih lanjut. Oke. Gitu. Jadi memang cara mengetahuinya adalah kita harus rutin-rutin juga ya, menimbang Betul. berat badan, mengukur pertumbuhan tinggi badan. Iya. Nanti akan terlihat di KMS apakah grafiknya itu meningkat atau malah kurvanya itu menurun gitu. Iya, Jadi harus betul. sering-sering konsultasikan dengan dokter spesialis anak, atau mungkin kalau yang di daerah perkampungan bisa di posyandu ya, Dok, ya. Posyandu dan puskesmas bisa Puskesmas juga. ya, betul gitu. Ini Oke. sih pertanyaan dari Instagram ya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi, boleh komen di kolom. Oke, belum ada nih, Dok. Berarti yang mungkin Mm-mm, yang jadi Instagram dua. dulu. Oke. Ada lagi pertanyaan dari ini, apakah stunting juga termasuk dampak dari pengurangan gizi di asupan makanan sang buah hati? Iya ya, Dok ya. Tadi ya, kan udah betul. benar. Iya. Stunting itu mempengaruhi. Tidak sedikit orang tua atau keluarga lainnya yang mengecapkan sedikit makanan atau minuman pada balita yang belum selesai untuk usianya. Ketika pencernaan yang konon belum matang atau kuat, meskipun tidak diberikan dalam porsi konsumsi yang utuh, bagaimanakah sebetulnya dampak ke depannya? Jadi maksudnya ada banyak orang tua yang ngasih makan ke anaknya belum di usianya. Kan Oke. usianya harusnya 6 bulan ya, Dok ya? Iya, betul. Oke, nah itu dampaknya apa nih buat pencernaannya? Oke. Jadi ya betul, kalau untuk kematangan sistem pencernaan ya istilahnya, secara umum sudah terjadi di usia 6 bulan. Jadi pada saat bayi 6 bulan, maka dari itu memang sudah boleh diberikan MPASI gitu. Nah tujuan lainnya bahwa selain kematangan pencernaannya sudah bagus, kenapa kita berikan MPASI 6 bulan? Karena di usia 6 bulan pada saat anak minum ASI saja itu sudah tidak mencukupi kebutuhannya. Jadi ASI itu memang satu-satunya makanan pada saat usia anak 0 sampai 6 bulan. Tapi begitu 6 bulan kebutuhan anak sudah meningkat. Sehingga ASI saja tidak cukup. Jadi memang harus dibantu diselingi dengan MPASI. Dan itu pun bertahap. Nah, kalau tadi di bawah 6 bulan kita khawatirnya memang tingkat kematangan dari fungsi saluran pencernaannya belum bagus. Dan juga dampaknya bisa satu tadi kan karena belum bagus matang ya, bisa saja ada istilahnya jadinya ada penolakan, misalnya anak gampangnya ya misalnya anak diare atau anak muntah seperti itu yang tidak kita inginkan. Jadi sebaiknya ikuti saja sesuai anjuran WHO, bahkan itu anjuran WHO. Jadi ikuti saja gitu. Jadi mungkin dihindari lah ya untuk mengecapkan atau ya mencoba menyicipi rasa kan ya. Betul. Jadi tetap kalau untuk memberikan MPASI itu harus di usia 6 bulan ya, Dok ya. Karena pada usia 6 bulan dia pertumbuhan perkembangan organ saluran cernanya juga udah lebih matang, udah siap menerima makanan selain ASI. Iya, ya, betul. Dok ya. Betul. Semoga cukup menjawab ya pertanyaan sahabat Rumah Sakit Umi nih. Oke, saya akan bacakan lagi. Oh ini nih, dari Laksmi Chan. Apakah dalam 1000 hari pertama, jika kekurangan kalsium bisa mempengaruhi pertumbuhan gigi? Lambatnya pertumbuhan gigi dipengaruhi oleh kekurangan nutrisi apa ya, Dok? Lalu soalnya anak saya sudah 1 tahun 2 bulan, tapi baru nampak 2 gigi, jadi belum bisa mengunyah menu makanan keluarga. Dan bagaimana cara ideal melihat pertumbuhan grafik perkembangan anak? Tadi udah ya, Dok ya? Tadi. Apakah harus naik terus atau stagnan di berat namun tinggi bertambah dan lain-lain? Oke, banyak nih ya. Iya, banyak ya, Dok. Beruntun. Oke. Tadi untuk yang kalsium. Jadi perkembangan tulang dan gigi itu ya umumnya tulang dan gigi ya sama-sama itu tidak hanya kalsium, memang kalsium, vitamin D, fosfor, terutama mineral-mineral. Nah, itu harus memang tercukupi gitu. Pada saat itu bahkan sudah dicukupi tadi mulai dari ibunya bahkan sudah baru mulai merencanakan kehamilan, karena berarti asupan ibu nanti kan yang dipakai sebagai cadangan. Nanti kalau asupan sehari-hari pada saat ibunya sedang hamil kurang, maka akan mengambil cadangan dari ibu gitu. Jadi ibunya harus punya harus punya gudangnya, cadangannya udah cukup nih gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya belum tumbuh ya, tapi berarti sudah ada tumbuh tuh 2 ya. Mungkin saja memang pertumbuhan gigi itu mulai kalau dari literatur dikatakan dari 6 bulan gitu ya sampai usia
30 bulan lah gitu ya, sekitar jadi 2-3 tahun gitu ya, itu masih tumbuh. Jadi mungkin saja memang tidak semua anak sama apalagi pertumbuhannya kan beda-beda. Tapi kalau memang meresahkan, misalnya meragukan nih untuk bunda, ya tanya aja, konsultasikan aja gitu ke dokter gitu. Jadi dibawa anaknya untuk konsultasi gitu. Oke, terus tadi apa ya keduanya? Ini bagaimana melihat grafik perkembangan anak, tadi kan udah dijelasin ya dok. Ya. Oh sama grafik tadi. Kemudian tapi yang tadi kan apakah berat badannya, yang penting tingginya terus atau berat badannya. Nah sebenarnya ya harus seimbang. Jadi dengan seiring bertambahnya usia, berat badan pun harus ikut naik, tinggi badan juga naik. Jadi nanti kan kelihatan dari situ, yang penting adalah garisnya itu di atas garis merah. Yang penting gitu. Walaupun itu misalnya tidak terlalu fluktuatif signifikan, tapi yang penting tidak lewat ke bawah. Yang penting ada kenaikan ya dok, dan nggak melewati garis merah. Iya, ya betul. Kan? Oke, semoga cukup menjawab ya teman-teman. Sama ini ada pertanyaan lagi, dok, saya mau tanya, sebenarnya perlu atau tidak ya dok memberikan suplemen tambahan untuk anak? Kandungan apa saja sih yang penting yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak pada usia 4 tahun? Oke, jadi ini lebih nih ya, udah dari 1000 hari ya, 1000 hari ya. Tahun. Oke, gak apa-apa. Jadi suplemen itu kita harus tahu dulu, suplemen itu adalah sifatnya adalah tambahan, namanya suplemen ya, tambahan. Jadi selama anak itu dalam keadaan normal, sehat dan makannya bagus gitu ya, tercukupi semuanya, baik itu makronutriennya maupun mikronutriennya, jadi kayak vitamin mineralnya, itu sebenarnya sih tidak perlu suplemen. Tapi kalau anak-anak misalnya sedang masa penyembuhan, baru sakit misalnya, dan makannya masih sedikit asupannya, ya boleh saja ditambahkan suplemen. Tapi sebaiknya itu memang atas anjuran dokter, jadi harus resep dokter. Jadi harus tetap dikonsultasikan ya dok. Betul, iya, sebaiknya jadi itu. Jadi nggak boleh asal sembarangan ngasih suplemen juga ya dok. Betul, ya? Iya. Jadi memang 1000 hari pertama kehidupan itu menentukan banget ya dok ya, tumbuh kembang anak. Betul. Terus menentukan juga kualitas nanti kedepannya kelak ketika dewasa dia akan berprestasi atau tidak ya dok. Betul. Ya. Kalau ini dok banyak banget nih kayak misal ibu calon bunda nih di rumah ya, sebelum hamil nih sebelum menikah dia udah nabung asam folat, itu boleh juga nggak sih dok sebenarnya? Padahal misal belum ada rencana menikah nih, karena banyak teman saya nih, mereka belum merencanakan pernikahan tapi udah nabung asam folat gitu. Itu termasuk juga nggak sih dok mempersiapkan 1000 hari pertama kehidupan? Berarti minum atau makan suplemen ya? Suplemen. Nah, mungkin gini, sebenarnya asam folat itu didapatkan dari berbagai makanan yang kita konsumsi sebenarnya. Dia banyak banget sumbernya. Jadi kalau saran saya sih, selama tidak ada suatu kondisi yang mengakibatkan dia misalnya harus menambahkan asam folat, sebenarnya nggak ada defisiensi misalnya ya, tetap aja makan dari berbagai macam. Jadi makanya harus makan yang bergizi seimbang, bervariasi. Asam folat tuh banyak, di sayuran ada, di kacang-kacangan ada, di lauk nabati ada gitu. Jadi bahkan di misalnya di nasi ya, di beras gitu juga kandungannya juga ada walaupun ya, sedikit ya. Tapi jadi kalau kita bervariasi makannya beragam, sebenarnya dapet dengan sendirinya gitu, karena itu masuk mikronutrien ya. Jadi kita nggak perlu banyak juga, jadi ada standarnya memang angkanya. Jadi kalau saran saya selama tidak ada masalah ya, dok, ya ada angka kecukupan, jadi ngikutin itu aja. Kalau makanan kita setiap hari kita makan sayur, makan buah gitu ya, dengan sesuai anjuran, misalnya tadi sayuran 3 porsi, buahnya 2 sampai 3 porsi, ya insya Allah sih sebenarnya dapat aja gitu. Jadi tidak perlu tambahan sebenarnya. Terus ini dok, ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman yang nitip ke saya, gizi seimbang itu harusnya apa aja sih dok? Ini kan 1000 hari pertama kehidupan juga mempengaruhi gizi ya dok ya. Betul. Nah, gizi seimbang itu apa aja nih isinya? Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu seharusnya gizi seimbang itu apa sih? Baik, mungkin sambil dilihat ya di slide ke-6 ya. Nah, jadi slide ke-6 itu ini istilahnya saya ambil namanya piring makan. Jadi piring makan sehat. Jadi mudahnya gini, piring makan bergizi seimbang itu sebenarnya adalah makan dengan kecukupan yang sesuai masing-masing orang ya, beda-beda tentunya. Beda-beda ya, kebutuhannya dok ya. Kebutuhannya karena harus sesuai usia, jenis kelamin, aktivitas dan sebagainya. Nah jadi intinya adalah makannya beragam setiap hari. Maksudnya beragam itu jadi supaya bervariasi setiap harinya sehingga kita bisa dapat lebih lengkap zat-zat gizinya. Bisa dilihat di sini piring makannya gampangnya gini.
bagi piring makan kita menjadi 2 bagian ya. Setengahnya itu isinya sayur dan buah, setengahnya lagi setengah lagi dibagi 2. Seperempat jadinya ya, seperempatnya itu makanan pokok, bisa kalau kita biasanya nasi kan ya, tapi sebisa mungkin pilih yang karbohidratnya kompleks. Jadi maksudnya misalnya nasi, mau nasi coklat, nasi merah, misalnya kentang gitu dengan kulitnya, misalnya kayak gitu. Dan seperempatnya lagi isinya lauk pauk, baik hewani maupun nabati. Jadi bebas, kalau bisa sih dua-duanya. Dan nggak lupa minum air minum harus cukup, dan juga pilih makanan-makanan seperti khususnya lauk pauk ya, yang kandungan lemaknya baik. Jadi maksudnya lemaknya tidak banyak lemak jenuh, tapi lemak yang tidak jenuh. Misalnya sangat hindari trans fat, misalnya kayak gitu. Atau penambahan minyaknya minyak yang baik, misalnya seperti itu. Itu sih secara garis besar tentang makanan bergizi seimbang. Bergizi seimbang tuh seperti itu ya, Dok ya. Terus kalau pada saat ibu hamil, dia asupannya pasti lebih besar dong ya, Dok ya? Atau enggak nih? Oke. Kalau ibu hamil itu tentunya harus sesuai kebutuhan, pertama kebutuhan dasarnya. Baru setelah itu tambahannya, tambahan kalorinya istilahnya. Mungkin bisa kita lihat di gizi, ini saya satukan mungkin ya sama yang ibu menyusui ya, maksudnya sama-sama ada tambahan. Jadi bisa dilihat di slide ke-9. Nah, ini secara garis besar ya, asupan gizi saat ibu hamil dan menyusui itu ada sama-sama tambahannya. Jadi misalnya pada saat, kan kebutuhan dasarnya ya, kebutuhan dasar masing-masing ibu beda, tapi ada tambahan, tapi tambahannya itu nggak perlu jadi 2 porsi makannya, 2 piring gitu, enggak. Tapi misalnya pada trimester pertama ditambahkan berapa, 300-400 kalori. Nanti trimester kedua nambah lagi. Nah pada saat ibu menyusui juga gitu, pada 6 bulan pertama menyusui ditambah 330 kalori, pada saat sudah masuk 6 bulan terakhir tambah lagi 400 kalori, sekitar 400 kalori. Nah gampangnya gini, tetap makan 3 kali, kayak ini contoh menu busui ya, misalnya tiga makan ya, makan pagi, makan siang, makan malam, sewajarnya, maksudnya menu untuk ibu sesuai. Nah nanti bisa ditambahin selingan, misalnya di selingan pagi boleh 1 gelas susu misalnya, atau di selingan yang menjelang sore boleh misalnya telur rebus, atau misalnya bubur kacang hijau yang sering tuh gitu ya, ibu menyusui katanya bubur kacang hijau aja deh, terus atau buah, bahkan misalnya di malam hari buah. Jadi di selingan itu disitulah diisi tambahan-tambahan kalorinya atau tambahan proteinnya, supaya produksi ASI-nya kalau ibu menyusui ya itu jadi lebih banyak misalnya. Tapi pada kualitas ASI-nya lebih tapi kalau untuk ibu hamil di situ jadi supaya didapatkan makanan zat-zat gizi yang beraneka ragam macam-macam. Jadi makanya tadi yang zat-zat gizi yang penting untuk pertumbuhan janin disitulah didapatnya gitu. Jadi memang ada, bukan perbedaan ya, ada tambahan. Ya kan, pada saat ibu ketika hamil dengan saat ibu sedang menyusui. Betul, iya. Terus kalau ini Dok, benar nggak sih kalau misalkan kita asupan proteinnya kurang, dia mempengaruhi juga ke status gizi atau mungkin ke ASI atau ke apa, benar nggak Dok? Oke. Kalau asupan protein tentunya gini, makanya ada yang disebut makronutrien dan mikronutrien ya. Makro itu jadi makro itu jumlahnya kita butuhkan dalam jumlah yang banyak, besar. Jadi karbohidrat, protein, lemak. Nah, dan juga mikronutrien, vitamin, mineral, tentunya air juga. Nah, si makronutrien protein tuh nggak kalah penting karena protein itu pembangun sel-sel tubuh, pembangun otot gitu. Jadi pertumbuhan dan perkembangan anak juga tergantung protein. Makanya selain tadi kalorinya atau energinya yang dibutuhkan ditambah pada saat ibu hamil menyusui, proteinnya pun perlu ditambah juga gitu. Jadi untuk khususnya untuk pada saat hamil dan menyusui, jadi tidak boleh kurang juga gitu. Tidak boleh kurang ya. Betul. Tadi udah ya dijelasin ya asupan gizi saat menyusui bagusnya apa. Terus ini Dok, katuk benar nggak sih Dok? Bisa memperbanyak gitu. Memperbanyak produksi ASI. Oke. Memang kalau dari penelitian dikatakan iya, katuk salah satu istilahnya sekretagok. Jadi maksudnya supaya produksi ASI-nya lebih banyak secara volume ya. Itu memang ada penelitiannya begitu. Tapi kalau gimana nih masalahnya kalau bundanya nggak suka katuk gitu kan? Terus jadinya gimana, nggak dapet? Nah, nggak juga gitu. Jadi kalaupun misalnya nggak suka katuk, kita kan masih punya alternatif lain. Apa aja nih Dok selain katuk? Sayuran apapun. Jadi sayuran apapun yang
terutama maksudnya kan kalau sayuran tuh semua asal bergantian tadi ya, setiap hari bergantian. Nah, yang penting adalah tadi nggak hanya masalahnya yang untuk produksi ASI banyak atau enggaknya tuh tidak hanya juga dari makanan yang apa nih yang penyebab melancarkan ASI istilahnya gitu ya, tapi seberapa sering menyusuinya, misalnya frekuensi bunda menyusuinya, kalau semakin sering berarti kan produksinya semakin banyak gitu. Terus berapa lama menyusuinya, sekali menyusui, ada durasinya gitu ya. Kalau itu terpenuhi ya insya Allah sebenarnya optimal gitu volumenya. Terus ketepatan cara, mungkin aja kan mungkin bunda-bunda yang ibu baru nih misalnya kan, apakah sudah tepat belum perlekatannya gitu, misalnya seperti itu tekniknya. Jadi mungkin itu juga perlu konsultasikan, oh ternyata tekniknya nih yang belum pas gitu. Kemudian faktor psikis juga penting. Jadi psikis, stres, kalau tidak dapat dukungan dari keluarga gitu, capek, itu juga pengaruh juga. Jadi baru sama faktor makanan dan minuman gitu. Oke. Lalu untuk dok, saya mau nanya nih, kandungan gizi di bubur instan itu gimana sih dok untuk bayi? Oke, di bubur instan. Mungkin berarti MPASI ya? Ya, MPASI. Oke, pada saat MPASI. Nah, kalau sepanjang pengetahuan saya, kalau bubur instan itu sebenarnya boleh-boleh saja diberikan gitu. Itu sebagai alternatif kalau untuk bubur yang dibuat ya, bubur saring misalnya, bubur saring. Ya, dok, ya. Karena kalau yang sudah beredar di kita di Indonesia, pastinya satu sudah harus ada izin edar BPOM. Itu udah pastikan dulu. Terus kadaluarsanya pastikan. Sama biasanya kalau bubur instan itu memang sudah difortifikasi atau sudah ditambahkan zat gizi ya, dok, zat gizi. Terutama zat besi biasanya, karena tadi yang saya katakan bahwa pada saat anak sudah usia 6 bulan kebutuhan zat gizinya kan lebih bertambah tinggi, dan di ASI itu zat besinya itu sudah tidak cukup untuk anak, sehingga banyak sekali produknya memang yang difortifikasi dengan zat besi. Sebenarnya boleh-boleh saja asalkan tadi teknik cara pencampurannya benar, porsinya benar gitu, kebersihannya harus dijaga gitu sebenarnya. Yang penting itu ya dok ya, ya. Terus kalau misalkan usia 6 bulan nih, lagi baru-barunya, kebanyakan ya dok ya, dari pengalaman saya nih, ibu-ibu itu ada juga yang bikin sendiri makanan pendamping ASI-nya, jadi nggak pakai instan. Nah itu kira-kira bahan-bahan yang aman tuh di usia 6 bulan itu apa dok? Baru mulai mengenal makanan ya. Nih ya, dan dia bikin sendiri. Gitu. Nah prinsipnya kan gini, pemberian MPASI itu harus diberikan jadi ada waktunya tepat gitu ya. Jadi maksudnya begitu anak sudah bisa tegak duduknya sendiri, itu baru boleh dikasih MPASI. Jadi mungkin saja pada saat 6 bulan belum bisa berdiri tegak benar ya, bisa aja. Jadi sebaiknya sampai nunggu harus sudah bisa tegak gitu. Terus istilahnya tepat waktu dan cukup ya, berarti si jumlahnya itu harus cukup secara energinya dan segala macamnya. Terus harus aman dan higienis, bersih, dan diberikan jadi sesuai anak lapar diberikan, kalau anak udah kenyang stop gitu. Nah mungkin pada saat awal MPASI kan berarti yang diberikan sedikit-sedikit dulu, mungkin baru 6 bulan 1-2 sendok teh baru dicoba dulu, boleh. Nah itu kan bikinnya harus yang benar-benar halus dulu kan, lembut banget karena transisi nih dari anak yang biasanya minum cair terus baru ketemu nih sama yang agak lebih padat gitu. Dan jangan dipaksa sih sebenarnya 1-2 ini saja. Dan kalau bahannya yang pasti adalah sebaiknya memang, kalau untuk karbohidratnya, kalau saya baca di literatur berbagai penelitian dikatakan nasi aja, karena yang lebih tidak alergenik gitu istilahnya. Lebih aman ya. Lebih aman untuk pencernaan, karena itu lebih risiko untuk alerginya lebih rendah. Terus ditambah harus ada lauk pauk gitu. Lauk pauk ini jadi harus ada, boleh misalnya mau dikasih lauk hewani biasanya. Telur juga nggak apa-apa dikasih gitu. Selain telur ada lagi dok, kayak misalnya sayuran udah boleh dikenalin belum dok? Kalau sayuran sebenarnya tidak wajib. Jadi sayuran itu baru sifatnya diperkenalkan itu pada anak pada saat udah mulai makan makanan keluarga, jadi umur 1-2 tahun, tapi sifatnya itu diperkenalkan. Nah baru di atas 2 tahun baru anak sudah mulai makan sayur gitu. Jadi sifatnya kalau yang itu diperkenalkan, tapi tidak harus sih pada saat itu. Yang penting adalah tadi karena zat besinya kita perlukan, jadi pilihlah lauk-lauk yang hewani, lebih lengkap gitu, zat besinya lebih banyak. Siap.
Jadi intinya di usia 6 bulan sayuran belum harus, tapi belum harus wajib ada, Belum, tapi yang penting adalah protein ya dok ya. Protein Protein. itu contohnya ada telur ya, ada Ikan, daging, ayam, ikan, boleh. ayam ya. Boleh. Oke, ini saya mau nanya lagi nih dok, pertanyaan dari teman-teman nih yang udah ngirim pertanyaan di Instagram. Oke. Dok, saya mau tanya, kalau anak kecil picky eater, terus susah makan, apa bisa berimbas pada tumbuh kembangnya, sedangkan susah sekali bujuk untuk makannya? Jadi anaknya rewel nih, setiap dikasih makan susah banget. Nah itu ngaruh nggak sih? Kalau dibilang mempengaruhi, pastinya kalau tidak makanan yang diasupnya itu tidak cukup gitu untuk kebutuhan tumbuh kembangnya, pasti ada pengaruhnya. Nah mungkin untuk dipastikan dulu nih picky eaternya apa, biasanya yang transisi ya, mulai misalnya MPASI, terus udah mulai teksturnya udah naik, udah mulai padat, mulai makanan keluarga biasanya, itu mulai picky deh. Nah kalau untuk itu kuncinya satu adalah bundanya harus sabar banget gitu, karena harus dicari nih kira-kira apa sih yang disukain anak gitu. Kalau saran saya sih dicoba aja dulu semuanya, jadi maksudnya dicatat, yang penting mungkin tercatat apa aja nih yang dimakan kemarin, setiap harinya mungkin dicatat. Jadi sebenarnya istilahnya gini, kalau yang untuk picky eater kita bisa istilahnya responsive feeding. Jadi anaknya untuk yang udah ini ya, udah bisa pegang ya. Jadi maksudnya mungkin di atas itu nggak disebut ya umur berapa. Nggak disebut, mungkin maksudnya sudah susah misalnya sudah mulai makan makanan keluarga ya, kita anggap dia sudah dilibatkan untuk makan. Jadi maksudnya dia udah pegang makannya sendiri, alat makannya sendiri. Jadi pilih, jadi dipegang gitu ya. Nah, terus kalau memang tidak habis di situ, boleh ibunya yang keluarga yang menyuapinya gitu, yang sisanya yang belum habis nih misalnya. Tapi kalau memang anak sudah menolak dan kenyang, sebenarnya jangan dipaksa. Nggak boleh dipaksa. Ada durasinya, jadi 30 menit. Istilahnya selesai tidak selesai, kumpulkan. Ya, maksudnya selesai tidak selesai, angkat aja. Jadi udah selesai, nanti baru ketemu dengan waktu makan berikutnya, baru makan lagi gitu. Jadi supaya proses makan itu menjadi peristiwa yang menyenangkan gitu buat anak. Jadi nggak trauma ya, jadi anak nggak mikir makan itu nggak menyenangkan, jadi dia makin nggak mau makan ya dok ya. Anaknya sih bareng-bareng nih makannya sekeluarga, orang tuanya ada, jadi menunjukkan ini makannya seperti ini gitu. Terus mungkin bisa dibuat bentuk yang unik-unik, betul, kan, yang lucu-lucu gitu. Misal nasinya pakai panda lah atau apa ya, cetakan-cetakan sekarang udah banyak, jadi mungkin itu bisa memikat anak supaya anak kita mau makan gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dok. Siang, maaf saya mau tanya. Anak saya usia 1 tahun 4 bulan. Itu saya kasih suplemen seperti Imbus, kurkuma, soalnya anak saya susah makan. Apa ada rekomendasi suplemen yang bagus untuk umur segitu dok? Kalau rekomendasi sebenarnya enggak ya, tergantung tadi saya bilang suplemen itu diberikan kalau memang misalnya kekurangan dari makanan, tapi harus dilihat dulu nih penyebabnya tuh apa gitu, karena macam-macam, bisa karena memang dari tubuhnya sendiri, maksudnya ada masalah dalam pencernaannya kah, atau memang tadi pilihan makanan yang memang nggak disukain anak misalnya, kurang variasi atau ada yang misalnya harus makan sayur buah, misalnya anak masih 1 tahun kan yang tadi belum tentu, mungkin yang penting diperkenalkan dulu semua makanan gitu. Jadi harus dilihat sih, kalau dari saya sih tidak ada rekomendasi tentu ya, karena per anak per kasus beda-beda gitu. Jadi harus dilihat secara menyeluruh. Jadi kalau masih bisa yang alami, bahan makan alami, usahakan dari situ ya dok ya, dari makanan dulu. Nanti kalau misalnya memang mentok, bisa baru dikonsultasikan lagi paling dok ya dengan dokter spesialis anak. Betul. Lalu ini anak saya berat badannya 10,10 kilo. Apakah sudah ideal untuk umur segitu? Anak saya laki-laki, 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan dok. Nah kalau untuk berat badan ya memang secara umum ya, tapi kita harus lihat dulu tinggi badannya nih, nggak ada ya. Jadi baiknya sih dibawa aja gitu ya, konsultasikan. Kalau memang ada masalah dengan cara makannya, asupannya, jadi bisa nanti kita aturkan nih makannya seperti apa, dan bisa kelihatan tadi tetap dari grafik. Karena harus ada tinggi badan, usia, jenis kelamin gitu. Jadi memang ada standar tertentu untuk menentukan berat badannya tuh harusnya berapa sih, itu kita punya grafiknya ya dok ya. Jadi kalau enggak, boleh mungkin dibawa ke puskesmas juga ya dok ya, di sana ditimbang nanti. Baik, waktunya sudah mau habis teman-teman ya. Saya simpulin aja ya dok ya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan ini penting banget ya, menentukan masa depan anak dari
dimulai dari usia 0 bulan sampai 2 tahun. Anak lahir sampai 2 tahun. Dimana pada saat 1000 hari pertama kehidupan itu, pada saat kehamilan, jelas ibunya yang harus banyak atau memenuhi kebutuhan gizi. Harus seimbang ya dok ya, Seimbang, harus betul. seimbang. Isinya harus, kalau makan harus terdapat nasi, protein hewani, nabati, sayuran, buah ya. Jangan lupa minum air putih juga tadi Ya. dokter bilang. Karena kalau misalkan kita pada saat kehamilan asupan gizinya kurang, itu juga akan berdampak pada tumbuh kembang anak kelak ya ketika dewasa. Kalau misalnya 1000 hari pertama kehidupan ini terpenuhi, insya Allah nanti anak ketika dewasa dia akan lebih mudah konsentrasi, Ya. nggak mudah sakit, ya kan, bisa lebih berprestasi juga mungkin ya, gitu. Jadi itu sangat menunjang sekali masa depan anak. Lalu pemberian makan, MPASI diberikan pada saat usia anak 6 bulan. Karena kalau anak di bawah 6 bulan udah diberi makan, organ saluran cernanya belum matang ya dok ya, ditakutkan nanti efeknya adalah ke diare gitu. Jadi kalau untuk memberi makan anak usianya boleh dari 6 bulan ke atas gitu. Oke, jadwal praktek dokter Vicky nih dok, kapan nih dok yang mau konsultasi ke RS Umi? Di sini kita udah ada dokter spesialis gizi klinik, jadi boleh dikonsultasi nih, misal belum puas nih sama sharing ilmu kita hari ini, wah kurang lama nih gitu, pengen langsung, boleh banget nih dok. Jadwalnya itu di hari Selasa dan Kamis ya dok ya? Selasa, Kamis, dan Selasa, Sabtu. Kamis, dan Sabtu. Oke, Selasa, Kamis pukul 8 sampai jam 12 Ya, siang dok ya. betul. Kalau hari Sabtu di jam 1 sampai jam 2 siang. Oke, dokter Oke. Vicky selalu standby di jadwal tadi Ya, ya dok ya. betul. Oke, jadi buat teman-teman yang kalau belum puas nih dengar sharing kita hari ini, boleh datang ke RS Umi, langsung konsultasi dengan beliau. Butuh rujukan dulu apa nggak dok? Kalau enggak juga sih, Ya juga bisa ya. juga. Oke, langsung buat janji aja ya dok Oh, ya, janji, daftar iya. appointment langsung. Karena mungkin ada yang bunda-bunda mungkin yang pertanyaannya mungkin belum Belum terjawab, terjawab, masih iya, galau. iya. Boleh, Masih gambling silakan. nih, setuju atau enggak ya gitu. Kayak tadi Iya. ya dok ya. Iya, boleh, Oke, silakan. itu aja sih dok. Terima kasih dok, bincang-bincang santai. Ya. Semoga nanti kita dikasih kesempatan lagi dok ya, Amin, buat sharing ilmu semoga, lagi ya. ke teman-teman yang ada di rumah. Ya. Terus jangan lupa dokter juga jaga kesehatan. Ya, sama-sama ya, semoga kita Meskipun semua dokter sehat ya. spesialis gizi, tapi tetap harus makan makanan Makanan bergizi bergizi. ya dok. Ya, PR betul. kita sih kadang kita sebagai gizi ya dok ya, dokter spesialis gizi, saya ahli gizi, kalau kita makan tuh jadi contoh juga buat teman-teman yang lain Ya, ya dok ya. betul. Kalau Jadi kita makanan diusahakan. sembarangan suka di gitu Iya. kan. Iya, Oke. betul. Bagi yang belum sempat nonton, bisa dipantau nih di YouTube-nya, channel YouTube-nya RS Umi ya, @RS Umi Official. Oke. Oke. Terima kasih ya dok ya. Sama-sama Oke. Dela, terima kasih. Iya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.